Sedang cari pijakan tangga, novel ungkit pelemahan KPK, ditulis oleh Rusgandi Anggawiria di seaworld.com. Halo, selamat datang di channel Tanda Seru. Rasa percaya diri yang tinggi seorang Novel Baswedan barangkali sudah menjadi bawaannya sejak lahir. Dan hal itu tampak ketika dia merepresentasikan dirinya sebagai KPK yang pernah menjadi tempatnya menimba karir. Lebih jauh, Novel bahkan menisbatkan diri sebagai penjelmaan pemberantas korupsi yang mendapat dukungan luas dari masyarakat. Buktinya dia sebut selama ini pelemahan KPK oleh koruptor selalu gagal karena dukungan luas masyarakat itu. Namun jika digambarkan secara umum, tampaknya prestasi Novel dan kawan-kawan selama ini lebih terlihat sebagai pemolesan diri yang mendekati sempurna. Karena bantuan media yang kerap menyoroti pemberantasan korupsi, di sanalah namanya melambung. Sementara jika dibandingkan dengan upaya pengungkapan kejahatan oleh lembaga lain, sejatinya KPK kalah pamor dibanding dengan prestasi polisi misalnya. Dengan bantuan teknologi pula, para penyidik KPK memungkinkan mereka mudah mengungkap modus tindak pidana itu. Maka sesungguhnya pencapaian Novel dan kawan-kawan jika tidak bisa disebut hiperbola, lebih tepat jika disebut sebagai menjalankan tugas pokok mereka semata. Adapun pelemahan KPK yang dicoba dia gaungkan sebenarnya tidak menemukan bukti. Ketika setelah ditinggalkan oleh Novel, pengungkapan korupsi tetap berjalan seperti sedia kala. Apakah ada nilai minusnya jika dibandingkan dengan ketika Novel masih aktif di sana? Justru sebaliknya, ada beban moral yang sangat besar bagi para penyidik ketika itu. Bayangkan, selama Novel berada di sana sebagai penguasa non-formal, seorang gubernur DKI tak pernah tersentuh, meskipun secara kasat mata publik bisa melihatnya kerap melakukan tindakan melawan hukum yang bernama aroma korupsi. Anies kerap lolos dari panggilan para penyidik dan baru setelah Novel out yang bersangkutan bisa dihadirkan sebagai saksi. Lalu kini Novel hadir seolah dirinya adalah pahlawan, yang ketika KPK yang disebutnya telah dilemahkan, dahulu begitu kuat menghadapi upaya kaum koruptor. Lalu apakah definisi pemberantasan korupsi yang dilakukannya dahulu sudah sepenuhnya berlaku ketika Novel berada di sana? Minimal ada beberapa kejadian yang membuat publik ragu. Apakah benar pemberantasan korupsi kala itu sedang kuat-kuatnya? Misalnya dalam kasus mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo atau mantan Ketua BPPN Syafruddin Tumenggung. Sangat jelas ketika itu KPK kehilangan taji yang berupa kepercayaan publik. Novel dan kawan-kawan tampaknya tak mampu menampilkan bukti bahwa mereka telah melakukan tindak pidana korupsi. Maka dari dua kejadian itu sudah cukup menegaskan untuk kasus lain pun bisa jadi mereka hanya menggunakan ilmu asumsi. Jika benar Novel selama ini menjalankan fungsinya sebagai penyidik handal, maka untuk kasus sebesar itu sangat dipercaya akan membawanya hingga tuntas. Namun ketika hal itu gagal dilakukan, publik pun tentu bertanya-tanya, bukan hanya pada kasus tersebut, melainkan merembet hingga ke seluruh kasus yang telah ditanganinya. Dalam kegagalan dua kasus besar ditambah kerap lolosnya sang keluarga sebagai pejabat, tak pelak telah membuat Novel turun pamor. Seharusnya justru ketika keluarganya terindikasi terjerat kasus, demi citra dirinya, Novel harus berdiri paling depan melakukan penyelidikan, terlepas apakah akan dinilai negatif oleh publik atau sebaliknya. Toh masyarakat tak mungkin paham apa yang terjadi di belakang mereka, karena misalnya Novel menghindari namanya disebut ketika melakukan penyelidikan untuk kasus sepupunya. Sesederhana itu seharusnya dia bertindak. Soal namanya tak muncul di permukaan adalah soal lain yang bisa dia pulihkan di kasus lain. Namun jika ingin dirinya terhindar dari kecurigaan melakukan tebang pilih, justru kasus DKI menjadi ladang pembuktian baginya. Sayangnya, kita tidak melihat cara itu ditempuh Novel, maka selamatlah KPK dari pelemahan yang dilakukan oleh seorang penyidiknya sendiri, karena yang melemahkan sejatinya kerap dilakukan oleh internal mereka sendiri, sebagaimana lazimnya lembaga-lembaga pada umumnya. Adapun persepsi yang menyebut pelemahan KPK dilakukan oleh pihak eksternal, lebih-lebih jika ditimpakan kepada kaum koruptor, barangkali kita bisa menyebutnya sebagai cara mereka mengalihkan perhatian. Sebagai kesatria yang gagah berani, mereka yang disebut pejuang tak pernah menimpakan kesalahan kepada orang lain. Maka hal yang sama seharusnya dilakukan oleh seorang Novel Baswedan jika benar dia ingin menegaskan dirinya sebagai kesatria sejati. Bagaimana menurut Anda? Nah loh, Jokowi jengkel sekaligus malu sebab BUMN tak becus garap proyek. Ditulis oleh Jo Putra di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
Gaya kepemimpinan Jokowi selalu mengedepankan result minded, artinya segala sesuatu yang dikerjakan harus berfokus pada hasil. Jokowi tidak memerlukan banyak bicara, namun banyak melakukan kerja, dan kerja. Hal ini tentunya dapat menciptakan momentum dari tujuan akhir, yakni menyelesaikan sesuatu dengan baik dan berguna. Biasanya, pemimpin seperti Jokowi apabila menemukan suatu pekerjaan yang dapat menguntungkan semua pihak, akan terus dikejar dengan penuh ketelitian dan detail. Tentu saja harus diimbangi dengan usaha, upaya, serta fokus menikmati semua prosesnya agar target tercapai. Kejeniusan Jokowi dalam hal ini menurut saya memang tak ada duanya. Bagi saya, Jokowi tak hanya seorang pemimpin, tetapi beliau adalah pembuat keputusan yang hebat. Jokowi sangat berorientasi kepada hasil karena beliau tahu bahwa segala usaha dan upaya yang dijalani dengan kerja keras tentunya akan menghasilkan sesuatu sesuai target yang ingin dicapai. Namun sayangnya ada saja batu sandungan yang membuat Jokowi jengkel demi membuat negara ini lebih baik. Beliau terlihat kesal dengan begitu banyaknya badan usaha milik negara atau BUMN yang tidak cermat dalam mengelola serta mengkalkulasi proyek, sehingga BUMN sering rugi yang akhirnya meminta dana dari negara melalui penyertaan modal negara atau PMN. Jokowi memberikan arahan kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar BUMN yang sakit tidak manja dengan PMN. Jokowi pun mengaku sudah terlalu sering memberikan proteksi bagi BUMN yang mana ketika sakit lalu dibebani dengan PMN, dan Jokowi sangat tegas kali ini bahwa ke depan jangan berharap proteksi tersebut akan ada lagi. Jangan sampai lagi karena urusan penugasan pemerintah saya bisa memberikan penugasan. Ini penugasan bangun jalan tol. Tapi ya dihitung dong, ada kalkulasinya, dan diberitahu ini IRR internal recovery return-nya sekian. Kami membutuhkan suntikan dari APBN sekian, kata Jokowi ketika berpidato kepada pimpinan BUMN yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden. Sangat setuju dengan apa yang dikatakan Jokowi, bahwa segala proyek harus dikalkulasi dengan matang agar tidak merugikan negara. Yang namanya perusahaan negara harusnya menguntungkan bagi rakyat, tetapi ini terbalik, malah perusahaan merongrong negara karena diisi oleh orang-orang yang tidak mampu bekerja maupun yang hanya mengeruk keuntungan pribadi semata. Visi dan misi Jokowi secara umum jelas bahwa bangsa ini harus maju dan sejahtera. Orang jenius seperti Jokowi tidak banyak bicara dan hanya fokus dalam pekerjaannya. Kecerdasannya melebihi orang-orang yang memiliki gelar mentereng yang hanya bisa cuap-cuap gak jelas di akun YouTube pribadi maupun di televisi. Saya salut dengan Jokowi yang peka dengan keadaan BUMN yang sering merugikan negara. Jokowi merespon dengan cepat dalam mengambil keputusan supaya perizinan untuk kerjasama dengan negara lain dapat dipangkas birokrasinya yang bertele-tele. Selain itu juga, BUMN yang sakit perlu dilebur atau ditutup agar tidak ada lagi suntikan dana bagi BUMN manja. Jokowi juga mengaku geram lantaran begitu banyak kesempatan kerjasama antara BUMN dengan perusahaan multinasional, tetapi ajakan kerjasama tersebut tidak disambut dengan tangan terbuka. Hal ini dikatakan Jokowi saat Perdana Menteri India Narendra Modi berkunjung ke Indonesia, bertujuan untuk kerjasama dengan kerusakan negara di dalam negeri. Bahkan Narendra sampai menanyakan hingga berulang kali untuk memastikan kerjasama tersebut. Namun sayangnya tak ada satupun BUMN di bidang kesehatan meresponnya. Inilah yang membuat Jokowi malu dan jengkel tentunya. Itulah bila BUMN dijabat oleh orang-orang yang tidak berkompeten, apalagi tidak memiliki pandangan untuk berorientasi pada hasil dan keuntungan perusahaan. Saya kadang kesal apabila ada ajang bagi-bagi jabatan bagi individu yang tidak berpengalaman lalu ditempatkan di perusahaan negara, sehingga yang didapat bukannya negara untung malah buntung alias rugi. Saya setuju ketika Jokowi menyebut kata core values, di mana core values amat diperlukan sebuah perusahaan agar tetap berdiri kokoh yang berkaitan dengan integritas, inovasi, teamwork, smart, leadership, dan segala hal yang berorientasi pada hasil dan keuntungan. Itulah yang diperlukan sekarang untuk membentuk BUMN menjadi perusahaan yang sehat dan tentunya menguntungkan negara. Dengan begitu keuntungan yang didapat bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyatnya. Saya menyarankan Erick Thohir selaku Menteri BUMN agar melakukan sistem degradasi bagi pimpinan BUMN yang tidak berkontribusi banyak bagi keuntungan negara. Sistem ini diharapkan agar para pimpinan BUMN tidak terjebak di zona nyaman mereka karena tidak adanya inovasi, kerjasama, dan lainnya untuk melakukan perubahan besar agar perusahaan maju dan menguntungkan. Rekrutlah orang-orang yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya serta memiliki jiwa visioner dan berdedikasi tinggi demi bangsa dan negara. Selain itu, calon harus memiliki jiwa leadership yang kuat agar dapat menginspirasi anak buahnya. Demikian kira-kira kataku Rakura.
Bagaimana menurut Anda?